Hai minasang. Tentu minasang juga udah tahu ya kalau Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Di setiap musimnya pasti ada aja hal-hal unik yang menjadi ciri khas. Misalnya seperti festival musiman gitu. Dan ada juga makanan yang menjadi identitas dari musim tersebut. Bagi para turis dan bahkan warga Jepang sendiri, setiap musim di Jepang tuh memiliki pesonanya masing-masing dan selalu dinantikan. Salah satunya adalah musim panas. Dalam rentang waktu pada bulan Mei sampai dengan September, banyak sekolah yang memberikan libur untuk musim panas ini. Selain pergi ke pantai atau ke gunung untuk menyejukkan diri, biasanya juga sering diadakan festival kembang api yang sangat meriah dan juga hal-hal menarik lainnya. Namun sayangnya di Jepang sendiri musim panas terkenal dengan suhu yang sangat ekstrim dan menyiksa. Bahkan saking panasnya sering diberitakan banyak warganya yang mengalami heat shock atau nechushou ya dalam bahasa Jepangnya. とんでもないです。暑くてね、もう焼けるようだからね。どこが焼けそうですか？頭こう触ればもう熱い熱い湯気が出る。今日は異常に暑いね。 Dan ini bisa mengakibatkan kematian gitu loh minasang. Oleh karena itu banyak cara yang digunakan demi menghindari dampak-dampak negatif dari musim panas. Salah satunya ya dengan menyantap minuman atau makanan. Terus nih, apa aja ya kira-kira santapan yang biasa terdapat di musim panas di Jepang? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada kakigori. Salah satu hidangan yang sangat dikenal dan memiliki banyak versi ini ditemukan pada periode Heian. Dan biasanya hanya disajikan kepada kalangan bangsawan saja. Kakigori adalah es serut yang disajikan bersama susu, sirup, matcha, ataupun topping lainnya sesuai selera. Santapan ini sangat cocok sebagai santapan penyegar di musim panas. Mulai bulan Mei atau Juni akan ada banyak festival yang digelar. Lalu juga kafe, bahkan toko serba ada atau supermarket menyajikan kakigori. Tentu saja dengan berbagai macam kreasi. Bahkan ada juga loh yang menyajikannya pakai mochi khas Jepang, potongan buah, dan lainnya. Jika minasang ada kesempatan berkunjung ke Jepang saat musim panas, jangan lupa untuk coba makan kakigori ya. Yang kedua, zaru soba dan zaru udon. Jika minasang lagi lapar di cuaca yang sangat panas dan merasa sedang nggak ingin memakan santapan yang panas, maka hidangan unik ini bisa jadi solusinya. Kalau biasanya kuah soba dan udon itu identik sama kuah panas, pas musim ini akan banyak restoran yang menyajikan mie soba dan udon dengan kondisi kuah yang dingin. Walaupun terlihat asing dan agak unik, santapan ini tuh sangat lumrah di Jepang. Bagi minasang yang ingin mencobanya di Indonesia, saat ini udah banyak juga loh yang menjual mie soba dingin ini. Jadi, silahkan coba ya minasang. Ketiga, someng. Makanan berikutnya nih masih dalam bentuk mie, yaitu someng. Someng adalah mie beras berwarna putih bersih yang memiliki bentuk kecil dan biasanya disajikan dengan shoyu dingin. Santapan ini biasa disajikan pada perayaan Tanabata atau Gyoji Shoku. Selain itu, buat minasang yang ingin melakukan hal-hal unik, ada cara khas yang terkenal di Jepang buat makan someng, yaitu dengan cara dialirkan gitu. Dan ini disebut dengan nagashi someng. Nagashi someng ini secara harfiah berarti someng yang mengalir. Artinya minasang harus menangkap someng yang mengalir dalam aliran beralaskan bambu. Setelah minasang menangkap someng yang mengalir di bambu, maka minasang bisa langsung mencelupkannya ke shoyu dan bisa langsung disantap. Berikutnya ada unagi. Santapan ini sih jika minasang lihat nggak akan cukup untuk memberikan kesegaran menghadapi musim panas. Tapi orang Jepang tuh percaya dengan kandungan vitamin, mineral, dan juga kalsium yang ada pada unagi. Katanya bisa membantu meningkatkan stamina saat cuaca panas. Unagi biasa dimakan dengan saus manis khas dan dibakar terlebih dahulu sebelum disantap dengan nasi hangat di bawahnya. Sama seperti makanan berat lainnya, unagi juga biasa disajikan dengan sup miso dan lain-lain. Semangka atau suika.
Kalau kita ngomongin tentang musim panas di Jepang, maka nggak lengkap deh kalau kita belum bahas semangka. Biasanya di musim ini akan ada banyak toko yang menjual semangka satuan. Uniknya, selain dimakan begitu aja, biasanya semangka yang sudah dipotong-potong akan diberikan garam. Tujuannya sih agar lebih menyegarkan dan lebih memunculkan rasa manisnya. Tapi, garam ini juga bisa membantu untuk mencegah Nechusho atau heat stroke tadi. Kalau minasang biasa nonton anime-anime dengan latar Jepang, pastinya sering melihat semangka yang dijadikan sebagai objek bermain pengganti pinata. Yang mana sih membuat semangka ini sangat identik dengan musim panas. Berikutnya ada tokoroteng. Makanan selanjutnya adalah tokoroteng. Hidangan ini biasa dinikmati sebagai kudapan pada saat cuaca panas. Tokoroteng adalah jeli berbentuk mie dengan warna bening yang terbuat dari bahan dasar agar-agar atau rumput laut. Bisa disajikan dingin dengan cara gurih dan manis seperti disantap dengan nori atau shoyu, dan juga sirup manis khas Kansai. Tokoroteng yang setengah jadi biasanya berbentuk balok, kotak, dan akan dicetak dengan cetakan khusus tokoroteng, sehingga membentuk seperti mie dan mudah disantap. Goya campur. Goya campur ini menjadi salah satu hidangan khas selatan Jepang, yaitu Okinawa. Goya campur atau tumisan goya yang berarti sayur pare dengan telur dan daging ini sangat terkenal di musim panas Okinawa. Walaupun bagi sebagian orang, rasa pahit dari goya sangatlah kuat, tapi berbagai macam kandungan yang terdapat dalam goya sendiri ini dipercaya dapat meningkatkan stamina. Nah, jika minasang berencana berpergian ke Okinawa, maka hidangan ini mungkin bisa jadi hidangan yang wajib minasang coba. Walaupun harus merasakan pahitnya goya itu sendiri sih. Berikutnya, ayu. Ayu bukan nama orang ya. Ketika minasang lagi berjalan-jalan di matsuri atau festival musim panas, minasang akan banyak menemukan ikan yang ditusuk dan dibakar di pembakaran terbuka yang dinamakan ayu. Ikan ayu ini adalah ikan yang banyak dijumpai pada kurun waktu bulan Juni sampai dengan Agustus karena ketemunya cuma bisa di bulan itu aja. Maka jadinya hidangan ini pun menjadi salah satu hidangan khas musim panas. Ikan ini juga dikenal sebagai sweet fish karena rasa pada dagingnya terkenal manis, bahkan terkadang memiliki cita rasa campuran melon dan mentimun. Ayu biasanya dinikmati sembari berkeliling kedai makanan di matsuri itu sendiri. Berikutnya ada hiyayako. Hidangan khas musim panas berikutnya adalah hidangan yang disajikan dingin dan cara penyajiannya pun sangat mudah. Hiyayako ini adalah tofu yang sudah didinginkan dan diberikan topping sesuai selera, seperti wasabi, daun bawang, shoyu, umeboshi, dan lain-lain. Oleh karena itu, hiyayako sangat cocok untuk kudapan yang bisa disantap saat cuaca panas, karena memang penyajiannya mudah dan tidak memerlukan waktu lama. Hiyashi chuka. Rekomendasi terakhir mengenai santapan saat musim panas dari Pandai Kotoba adalah hiyashi chuka. Makanan ini adalah ramen dingin dengan berbagai macam topping yang sama seperti dengan ramen pada umumnya. Tapi nih yang bikin beda adalah ramen ini disajikan dengan keadaan dingin dengan tujuan agar bisa menyegarkan badan dari cuaca panas. Gitu aja minasang 10 rekomendasi makanan versi Pandai Kotoba. Kira-kira dari 10 makanan tadi apa sih yang ingin minasang coba? Oke minasang, sekian video dari Pandai Kotoba kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus Pandai Kotoba dengan like, share, dan subscribe channel kami ya. Jangan mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya.